Nah, ke dalam kepemimpinan ya bisa jadi kita membutuhkan ruang-ruang kecil gitu ya untuk menyamakan frekuensi, menyamakan cara pandang, begitu ya, sehingga akhirnya bisa terjadi reaksi di ruang-ruang kecil itu gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika dilepaskan ke apa namanya, kembali kepada, tempatnya itu sudah bersenyawa gitu ya, seperti itu. Apa yang terjadi pada MIPA hari ini itu sudah terus ya, lebih baik lebih baik ke arah internasionalisasi ya begitu. Tapi ke depan ingin terus juga diperkuat begitu, adanya apa ya, pengakuan, eee, kegiatan akademik di Fakultas MIPA itu, diakui oleh, institusi akademik di luar negeri. Nah, apa yang terjadi di luar sana itu alumni yang tahu ya, dosen tahunya katanya, tidak mengalami langsung. Tapi yang mengalami langsung adalah praktisi, dalam hal ini adalah alumni. Jadi, apa kebutuhan sebenarnya masyarakat, itu alumni yang memberitahukan kepada kita. Sekarang lihat di MIPA itu sudah ada tuh mahasiswa Jordania, mahasiswa, Kenya, mahasiswa Malaysia, itu sudah ada yang negeri dan non negeri di kita, gitu. Dari ruang laboratorium kimia, lahir sosok pemimpin yang membawa FMIPA melangkah menuju level dunia. Podcast Cinta MIPA episode 36 menghadirkan Profesor Dr. Desi Harneti, Putri Huspa, alumni kimia FMIPA Universitas Pajajaran Angkatan 1991 yang kini dipercaya sebagai dekan FMIPA periode 2026 sampai 2030. Lahir di Bandung, pada 11 April tahun 1974, perjalanan akademiknya dibangun dengan konsistensi dan prestasi luar biasa. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana kimia di Universitas Pajajaran pada tahun 1996 dengan predikat cum laude. Gelar magister kimia organik diraih di Institut Teknologi Bandung tahun 2003, juga dengan predikat cum laude. Semangat akademiknya berlanjut hingga meraih gelar doktor kimia organik di Universitas Pajajaran. Pada tahun 2010, sebagai akademisi dan peneliti, Profesor Desi telah mengabdikan lebih dari 2 dekade dalam dunia pendidikan tinggi. Beliau aktif mengajar kimia dasar, kimia organik, kimia produk alam, hingga elusidasi struktur molekul organik. Puluhan mahasiswa S1, S2, dan S3 telah dibimbing di bawah arahannya. Dedikasinya dalam penelitian juga tercermin melalui kepemimpinan di lebih dari 16 proyek riset nasional sejak tahun 2009. Kiprahnya membawa beliau menjalin berbagai kolaborasi internasional, mulai dari University of Malaya, Monash University Australia, hingga program kepemimpinan internasional Erasmus Plus di Granada, Spanyol. Tidak hanya dikenal sebagai ilmuwan, Profesor Desi juga tumbuh sebagai pemimpin yang berproses dari organisasi kemahasiswaan hingga jajaran pimpinan fakultas. Dari Sekretaris Departemen Kimia, Kepala Laboratorium, Ketua Departemen Kimia, Wakil Dekan, hingga kini memimpin FMIPA Unpad sebagai Dekan. Inilah kisah tentang kepemimpinan yang lahir dari ilmu, dedikasi, dan keberanian untuk membawa perubahan. Podcast Cinta MIPA episode 36, Molekul Kepemimpinan, mengkatalis FMIPA ke level dunia. Baik, berikutnya saya juga kebayang sih Teh, yang namanya dekan itu kan kesibukannya lah gitu. Kesibukan buka acara, kesibukan mimpin rapat, kemudian kesibukan-kesibukan administratif kan gitu. Tapi juga Teteh kan tadi di awal sebagai dosen kan gitu. Bagaimana Iya, caranya menjaga keseimbangan gitu antara karir mhm. sebagai dosen dengan dekan nih gitu. Apakah seharinya itu 1 kali 25 jam atau gimana? Iya, terus terang ya, sejak apa ya, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab, beban, eee, sebagai pengelola, maka tugas sebagai dosennya, memang jadi berkurang begitu. Berkurang bukan berarti ditinggalkan ya, karena beban kerja sebagai pengelola juga ada hitungannya gitu, ada kreditnya gitu ya.
Nah, sehingga saya menyesuaikan dengan jumlah mata kuliah dan juga jumlah mahasiswa bimbingan yang diberikan gitu. Nah, jadi saya harus mengatur supaya semuanya bisa jalan dengan baik begitu. Nah, jadi ketika menjadi wakil dekan apa pengelola, sekarang terakhir nih dekan gitu ya, betul-betul jumlah mahasiswa ya sedikit lah yang diambil gitu ya. Kemarin mata kuliah juga jadi yang ya 1 minggu itu 2 sampai maksimum 3 kali lah kuliah gitu. Nah, supaya tugas yang sifatnya lebih umum ya, dalam arti karena sedang ada amanah itu bisa terlaksana juga gitu. Ya artinya ya syukurnya kan ada secara aturan ada beban kerja itu dihitung juga. Jadi ya eh, dan kami juga kan di sini ada grup riset Kang gitu. Jadi eh, grup riset itu ada mahasiswa S1, S2, S3 dan dosen-dosen juga gitu ya. Mulai dari dosen senior sampai kemudian dosen yang baru masuk itu dalam grup riset itu bisa saling saling tolong menolong gitu di situ. Jadi mahasiswa saya itu juga dibimbing juga oleh teman-teman yang ada di lab gitu ya. Misalnya S1 oleh mahasiswa S2, oleh mahasiswa S3 gitu. Dan juga ketika ada apa rapat atau kolokium istilahnya kemajuan riset. Nah, yang memberikan input bukan hanya saya juga saja, tapi juga teman-teman dosen yang lain. Jadi ini bisa maju terus karena ada grup riset gitu. Seperti itu. Oke Teh, sangat luar biasa. Saya terinspirasi. Kalau seandainya saya bisa kembali lagi ke Unpad, ke kimia atau Sinarlima, mungkin saya tidak akan memilih kimia analitik, kayaknya saya akan memilih kimia organik. Ayo, Biar ayo, didesainin ayo, sama Kak Desi. ayo. Masih buka SMUP kok sampai bulan Juli nanti. Oke Teh, ini kayaknya Ya. eh, sebelum nanti lanjut ke topik pamungkas, nah mungkin ada dari teman-teman yang ada di sini, para alumni untuk bertanya. Dan ini ada pertanyaan dari Kang Wahyu Darmawan. Ini pertanyaannya Teh. Saya sekarang hari-harinya berkutat dengan katalis Hmm. adaptif dan absorben untuk melakukan proses dasar dan treatment bertahap pada raw material tertentu untuk menghasilkan produk yang punya nilai tambah signifikan. Nah, dalam urusan kepemimpinan, sosok mana sajakah yang mewakili katalis, katanya, adaptif dan absorben tadi, gitu. Jadi dalam tadilah dalam kegiatan TT sehari-hari kan gitu. Apakah nomenklatur juga lainnya juga diperlukan selain 3 hal tadi, katalis, adaptif, dan absorben. Waduh, Silakan pertanyaan Teh. susah tuh. Kang Wahyu, tolong Kalau ya, jawab tuh. jauh nih. Kasih pertanyaan susah banget sih. Ya, jadi eh, katalis adaptif sama absorben ya. Jadi Ya. eh, itu ada yang bantuin jawab tuh adaptif katanya. Makasih boleh lah. Aditif, aditif ternyata, katalis aditif, Aditif atau adaptif? katalis, katalis, aditif, dan absorben. Aditif. Coba Oke. bagi kita yang awam gitu kan, bisa dijelaskan apa tuh katalis, apa tuh ada aditif atau absorben itu teh, secara Ya, mungkin sederhana. Pak Wahyu yang menjelaskannya. Karena, karena itu dari Pak Wahyu tadi. Ya, jadi memang mekanisme kerja katalis juga ada beberapa variasi ya gitu. Jadi biasanya kalau untuk reaksi-reaksi yang melibatkan gas gitu ya, itu kan kita menggunakan katalis yang eh, perlu ruang gitu ya untuk bisa bertemu antara gas dengan gas sehingga situ harus ada porinya begitu ya dan kemudian ada pertemuan di situ di absorbennya dia diserap dalam satu absorben dan di situ terjadi reaksi begitu. Nah, ke dalam kepemimpinan ya bisa jadi kita membutuhkan ruang-ruang kecil gitu ya untuk menyamakan frekuensi, menyamakan cara pandang begitu ya sehingga akhirnya bisa terjadi reaksi di ruang-ruang kecil itu gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga ketika dilepaskan ke apa namanya kembali kepada
tempatnya itu sudah bersenyawa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga, ketika katalis itu aditif itu kan berarti ditambah ya, gitu ya, memang harus diberikan gitu ya, untuk sampai kepada satu, eee, hal yang cukup gitu ya, satu masa yang cukup, kemudian juga perlu ada, apa ya, pemahaman terhadap mekanisme yang terjadi begitu. Nah, jadi itu kita kita memilihnya itu berdasarkan, eee, apa ya, cara untuk terjadinya perubahan itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian kita akan menentukan, katalisnya seperti apa. Dan ini juga kan perlu, kondisi fisik ya, apakah tekanan, temperatur gitu yang cukup. Nah, kita juga perlu akademik atmosfer gitu. Ya, oh untuk keadaan begini mah akademi atmosfernya seperti apa nih? Oh saling menghargai, saling percaya, kemudian juga, bebas untuk mengungkapkan pendapat gitu ya, tapi juga saling menghargai. Nah itu itu juga kan satu kondisi akademik yang atmosfer yang perlu kita bangun, eee, yang mempengaruhi juga dari terjadinya satu perubahan gitu. Ya jadi saya nyambung-nyambung ini cocokologi jadinya nih. Ya, ya, ya. Kita menarik ya bahwa sebuah reaksi itu kan memerlukan suhu dan kondisi tertentu kan itu ya. Iya betul. Tuh, jadi kita emang mesti mengatur ya kapan diskusinya harus panas, kapan Mmm, kapan harus didinginkan, itu kan tergantung tujuan. Ini menarik nih tentang perubahan gitu. Kalau kita bicara kimia berarti bicara tentang perubahan. Oke, baik. Tadi disampaikan bahwa ini ya tentang transformasi tadi tentang perubahan. Nah, sekarang oke ini Dadar Gulung. Nah, halo Kang Dadar, update kegiatan peran alumni. Nah, nyambung ternyata Kang Dadar iya tahu nih apa yang mau saya tanyakan kan itu. Teteh kan sekarang ini ya sebagai dekan nih, sebagai MIPA kan gitu. iya Tadi beberapa waktu lalu sempat spill-spill di IG kan gitu. Ternyata iya. saya mencari apa janji politik Teh Desi. Ternyata Gimana gimana? menuju MIPA yang berkelas dunia gitu. Iya. Nah, dalam konteks katalis tadi, katalis sudah pernah riset. Sebetulnya apa sih dimaksud dengan MIPA yang berkelas dunia itu seperti apa, Teh? Iya iya. Jadi saya tuh, eee, apa yang terjadi pada MIPA hari ini itu sudah terus ya, lebih baik lebih baik ke arah internasionalisasi ya begitu. Tapi ke depan ingin terus juga diperkuat begitu, adanya apa ya, pengakuan, eee, kegiatan akademik di Fakultas MIPA itu, diakui oleh, institusi akademik di luar negeri juga gitu. Jadi lecture kita juga nggak kalah bagus, riset kita juga nggak kalah bagus gitu ya. Nah program pengabdian pada masyarakat kita juga nggak kalah bagus gitu. Bahkan pengelolaan perguruan tinggi di kita pun juga bagaimana kita mengelola suatu perguruan tinggi sehingga berdampak kepada masyarakat, itu pun juga tidak kalah dengan perguruan tinggi luar negeri gitu. Saya pengen seperti itu sehingga apa ya, ibaratnya, eee, interaksi antara atau mobility ya, mobility tadi kan kalau kimia itu harus ada interaksi ya. Jadi, mahasiswa kita dengan mahasiswa luar negeri itu harus sering interaksi. Dosen kita dengan dosen luar negeri harus sering interaksi. Kemudian juga kita memanfaatkan, ruang-ruang atau, peluang-peluang yang ada untuk bisa terciptanya itu, begitu. Sekarang kan bisa dilakukan secara daring begitu ya, kalau luring mahal gitu ya, bisa juga dengan daring. Nah jadi, dengan adanya interaksi, maka kita tahu nih, kita tuh posisi kita di mana gitu dibanding orang lain. Orang lain juga tahu, kita itu sebenarnya bisa, di mana ya saling mutualismenya begitu. Nah ini kan harus dibuka, apa ya, harus barrier atau penghalang-penghalang itu harus dibuka. Nah tugas pimpinan itu adalah membuka itu begitu. Jadi, mempertemukan begitu ya, melihat peluang dan kemudian terjadilah interaksi. Nah jadi, dari adanya interaksi itu,
kita bisa tahu posisi kita, dan kemudian kita juga bisa belajar dari mereka, mereka juga bisa belajar dari kita. Kemudian terjadilah, satu kebermanfaatan yang lebih bagi kedua institusi tersebut gitu. Nah, pengakuan inilah yang ingin didapat gitu. Jadi artinya buktinya apa? Publikasi bersama, pembimbingan mahasiswa pasca bersama, begitu. Jadi meluluskan mahasiswa itu bersama gitu, publikasi bersama, dan kemudian juga, eee, bagaimana kita bisa, sampai ke industri kalau bisa begitu ya, pemanfaatan ke industri pun juga bisa bisa bersama gitu. Ya, jadi masalah, kita dikatakan tertinggal ataupun tidak itu ya sebenarnya kita punya bargaining position-nya gimana ya gitu ya, nilai tawar di kita tuh apa gitu. Satu sih kita punya sumber daya ya, kita punya dosen nggak kalah keren gitu, mahasiswa nggak kalah keren, sumber daya alam juga bagus juga, sehingga, eee, banyak yang bisa kita tawarkan gitu. Ya tinggal bagaimana ini dikelola gitu ya, untuk mendapatkan, eee, kesempatan dulu lah untuk interaksi, kalau saya sih itu aja. Nanti juga akan ketemu tuh, eee, perubahannya ke arah mana gitu. Dan syukur alhamdulillahnya juga perguruan tinggi luar negeri juga kan sebenarnya sedang menuju ke arah yang sama juga. Mereka juga ingin ingin ada peningkatan global gitu ya, lebih 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 tinggi lagi begitu, sehingga seringnya gayung bersambut gitu. Nah jadi, tinggal ya kita di sini sekarang bagaimana bisa dengan keterbatasan yang ada gitu ya, kita bisa mengoptimalkan, mobility itu gitu ya, Itu ada nah ini nggak teh? Ada indikatornya nggak terkait ada dengan ada 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 ya? ada. Jadi, seberapa banyak, mitra luar negeri kita yang menyatakan bahwa Unpad lah mitranya gitu ya. Seberapa banyak, pengguna lulusan kita bahwa lulusan Unpad tuh keren loh, lulusan MIPA Unpad tuh keren, bagus gitu. Jadi kita nyebutnya academic reputation sama employee reputation gitu. Kemudian seberapa banyak sih publikasi kita yang disitasi oleh orang-orang gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar publikasi, tapi juga berapa banyak yang mensitasi publikasi kita, ya. Nah, kemudian juga berapa banyak jumlah dosen asing, mahasiswa asing yang, terlibat dalam pembelajaran kita. Nah, jadi, itu, jadi ada hasil survei, ada juga data gitu. Nah, itu yang dominan indikator hasil survei. Hasil survei itu ya tadi, academic reputation sama employee reputation. Nah, kita juga dilihat juga, seberapa banyak negara-negara yang berkolaborasi dengan kita. Jadi jangan sampai hanya negara itu saja gitu, jadi kita harus tambah lagi tuh negara mana lagi nih yang belum, negara yang belum, seperti itu. Nah, jadi, eee, itu indikatornya ya yang dan seberapa banyak juga kegiatan tridharma kita yang mendukung SDGs, begitu, seperti Itu ada itu. ukurannya nggak teh? Ada nilai skornya gitu, Biasanya per-ranking, nanti nanti ranking. ada indikator, kemudian ada proporsional, ada komposisinya, dan survei itu 40% ya. Nah, jadi 60% survei, 40% data gitu. Jadi justru kalau survei itu, mereka nanti panitianya akan survei gitu ya, dan berapa banyak yang milih kita gitu. Nah, nanti dari sana baru di-ranking gitu. Makanya sekarang Unpad kan 515 ya, itu targetnya nanti di 2029 itu di 300. Tentunya semakin tinggi rankingnya semakin ketat persaingannya gitu, Berarti seperti itu. akan target dalam 5 tahun ke depan tuh naik 200 tingkat ya, 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 200 tingkat. iya, Apa teh kira-kira programnya di MIPA nih? MIPA iya, programnya apa untuk mencapai peringkat ke 300 itu teh? iya. Jadi programnya adalah me meningkatkan jumlah, mobility ya, eee, mahasiswa kita keluar, mahasiswa kita ke dalam, dosen kita keluar, dosen kita ke dalam berbagai kegiatan akademik, gitu. Jadi kegiatan akademiknya apa? Kuliah bersama seperti double degree, joint course, lecture series, ya, kemudian juga, eee, co-supervisor, ya, atau juga
external examiner gitu. Nah, itu kan kegiatan akademik semua ya. Nah, itu diperbanyak begitu. Nah, kemudian riset tentu harus diberi kualitas ya. Untuk bisa disitasi itu harus berkualitas. Nah, kualitas berarti dengan kolaborasi. Jadi kita harus nempel-nempel tuh dengan pakar-pakar di dunia gitu yang kalau kita bisa bareng nulis sama mereka, ini banyak yang citasinya gitu. Ya, jadi kolaborasi. Ya, alhamdulillah ada MIPA tuh termasuk yang paling banyak menyerap dana hibah internasional dari kementerian begitu, MIPA itu. Jadi eh, alhamdulillah sih dosen-dosen kita semangat gitu ya untuk memanfaatkan sumber daya itu. Jadi bisa ya grafiknya tinggi dibanding dengan yang lain, fakultas lain gitu. Nah, jadi sehingga sekarang lagi banyak berdatangan nih dosen-dosen luar negeri yang keren-keren, high index-nya di atas 50 dari ranking 100 dunia ke atas gitu ya. Pada datang ke fakultas, kasih kuliah di kita. Mahasiswa kita kan jadi terpapar, jadi inspirasi, jadi punya semangat. Oh, saya juga pengen sekolah lagi, pengen lanjut lagi gitu. Atau oh ternyata begitu ya gitu ya untuk ke arah mana ilmu itu berkembang gitu. Nah, Berarti itu salah satu dampaknya ya, dampak dari kita betul. meningkat itu tidak hanya sekedar gaya-gayaan ya, tapi sebenarnya ada nggak impactnya ke fakultas, impactnya ke mahasiswa gitu. Yang paling penting ke masyarakatnya berimpactnya tadi. Ya, kalau saya sih mengharapkan kualitas akademik kita jadi naik ya. Gitu. Mm-mm. Kalau kualitas akademik naik, berarti kualitas lulusan naik, tentunya itu dampak nyata buat masyarakat begitu ya. Seperti itu. Dan bukan tidak mungkin dengan kita meningkatkan level kita ke tingkat dunia, berarti tadi riset-riset pun akan ini ya, lebih diakselerasi ya. Kalau tadi kan dari proses penelitian awal sampai jadi obat itu mungkin perlu waktu berapa tahun, harusnya dengan kita semakin meningkat standarnya, dunianya, berarti harusnya bisa lebih cepat ya gitu. Harusnya Iya, ya. seharusnya ya, karena Mhm. kemajuan di dunia di luar negeri itu kan berarti bisa kita manfaatkan gitu. Mereka punya metode, punya Mhm. alat yang lebih canggih gitu ya. Kita Mhm. bisa ikut sama mereka gitu ya. Ya, mereka juga bisa melihat kelebihan kita apa di Mhm. sini begitu ya. Mhm. Seperti itu. Ya. Kalau nanti, termasuk kalau buat ini lulusannya gimana ke dunia kerja itu? Udah dipikirkan nggak kira-kira impactnya apa nih gitu? Ya, kalau kan kita berarti kalau untuk internasional itu kan berarti kan kualitas ya, kualitas. Hmm, Kualitas lulusan. Tentunya kita ingin lulusan kita itu punya daya saing yang lebih baik desain. begitu. Yang lebih compete dengan lulusan dari sesama perguruan tinggi di Indonesia dan juga perguruan apa lulusan dari negara lain gitu. Ya, sehingga kalau lulusan kita baik, ya, ya berarti dia akan bisa lebih cepat berkontribusi di masyarakat dengan baik begitu. Di berbagai sektor, mau studi lanjut, mau di industri, mau di wirausaha atau di lembaga pemerintahan, dimanapun kalau dia mendapatkan pengalaman akademik yang berkualitas, ya tentu ini akan mempengaruhi kualitasnya juga gitu. Seperti itu. Ini ternyata apa yang disampaikan Teh Desi memancing nih, memancing alumni. Di sini ada Kang Kang Tianto untuk istilahnya bahasanya kayaknya ngajak kolaborasi. Maka Kang Tianto bertanya nih, Hmm. MIPA tangible oleh di siapa? Hmm. MIPA impact terhadap apa? Itu bisa bisa menanggapi teh. Kata Mas Kang Iya, iya. Tianto, MIPA tangible oleh siapa? Kemudian oleh di siapa? Kemudian MIPA impact terhadap apa? Iya. Jadi eh, MIPA itu bisa dirasakan gitu ya kehadirannya. Pertama oleh internalnya sendiri, oleh dosennya, oleh mahasiswanya, oleh alumninya, oleh apa tendiknya ya. Nah, jadi kemudian eh, baru ke eksternal gitu ya, baru ke masyarakat gitu. Nah, jadi eh, masyarakat juga ya berarti di sini ada masyarakat industri, ada masyarakat perguruan tinggi lain begitu ya, ada masyarakat memang masyarakat pemerintahan gitu. Nah, jadi di mana di siapa? Ya di semua di mas mahasiswanya kemudian memberikan dampak juga, dosennya juga, pengelolanya juga gitu. Ya, impactnya terhadap Semua apa?
semua alumni teh ya. Tidak hanya alumni yang sekarang ya, tapi alumni zaman-zaman saya, Kang Tianto juga termasuk Iya, ya, kena ya itu impact ya. kan ya, ya justru kita ingin maju bersama ya gitu. Jadi bukan hanya keadaan Fakultas MIPA yang sekarang saja yang maju, tapi seluruh alumni yang dari awal juga maju bersama. Harapan kita seperti itu. Nah, inilah kan chemistry-nya mau seperti apa nih gitu. Ya, ini kan yang harus kita cari tadi ya kata kuncinya interaksi, kemudian energi dan orientasi ya gitu. Nah, kemudian kalau impact-nya terhadap apa? Ya, tentunya kepada eh, kemajuan pertama ya tentu kesejahteraan ya. Kesejahteraan itu dalam arti bukan materi saja ya. Kesejahteraan lahir batin gitu ya, bahwa kita menjadi berdampak, bermanfaat. Jadi kita sendiri merasa kita bermanfaat begitu ya, begitu. Jadi eh, terhadap eh, apa yang kita miliki, kita punya potensi, ternyata itu berdampak. Ada manfaatnya untuk orang lain dari sisi dari skop yang kecil sampai kepada skop yang jauhnya ke global gitu. Karena kita juga banyak masalah-masalah global yang masih belum harus selesaikan gitu ya. Tentunya harus mulai dari lokal dulu ya gitu ya. Lokal, nasional, global gitu. Seperti itu. Oke, tapi dengan apa visi MIPA menuju tingkat dunia, maka sekarang banyak tuh interaksi tidak hanya di internet tapi juga dari luar negeri datang kan gitu. Nah, Hmm, pertanyaannya eh, alumni bisa berperan nggak gitu? Dan kalau bisa iya. tuh mulai dari mana teh? Kayaknya kayaknya di sini alumni yang ada di sini pingin ini nih kayak Kang Tiarto turunan dari Harapan kayaknya tuh pingin berkontribusi seperti ini bahasanya. Kayaknya Atau sih Kang seperti itu Tiarto ya. pingin berkontribusi, perannya seperti apa teh? Karena Kang Tiarto kan Ya, ini ya udah kepala berapa Kang Tiarto? Kang Tito angkatan 90, saya 91. 60 ya. Kepala lima, Wah, lima setengah, lima. lima setengah. Nah, kira-kira kontribusinya apa nih? Ini nantang nih sebagai ketua Iya, ya. Ikatan Alumni Ya, Kimia nih. terima kasih ya. Pertama ya, mohon sediakan waktu ya, barang 30 menit lah gitu ya, untuk memberikan input-input, masukan-masukan kepada riset-riset mahasiswa kita ya, kepada program-program kita gitu. Ya, jadi apa namanya? Saya tuh eh, ada satu unit khusus yaitu kemitraan alumni ya oleh Prof. Jamal nih sekarang yang megangnya gitu. Jadi pengelolaan alumni jelas sangat dibutuhkan ya oleh Fakultas MIPA. Karena apa yang terjadi di luar sana itu alumni yang tahu ya. Dosen tahunya katanya tidak mengalami langsung. Tapi yang mengalami langsung adalah praktisi, dalam hal ini adalah alumni. Jadi apa kebutuhan sebenarnya masyarakat? Itu alumni yang memberitahukan kepada kita. Sehingga tidak terlalu banyak gap antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataannya di masyarakat. Nah, kemudian alhamdulillah beberapa kelas sekarang mengisi adalah para praktisi dari kalangan alumni, ya. Nah, itu kan sudah diformalkan tuh masuk tim teaching tuh, ya, masuk ada SK-nya jadi dosen tidak tetap atau dosen apa pengajar non dosen gitu ya. Nah, tapi itu mungkin terbatas oleh struktur kurikulum. Nah, kalau saya nih ingin yang tidak terbatasnya ada, yaitu memberikan feedback aja gitu. Nah, ini Maksudnya gimana teh ngasih feedbacknya teh? ya nanti ini akan dipikirkan apa memang ini baru perencanaan. Saya tuh pinginnya begini, diundang pada saat seminar usulan riset. Dia nggak memberi nilai nggak apa-apa, karena kan kalau nilai itu kan udah langsung kepada kurikulum ya. Memberikan feedback aja seperti bla bla bla, seperti apa gitu ya dari proposal risetnya dan kemudian nanti juga mendapatkan feedback dari hasilnya. Itu bisa sinkronus, bisa juga asinkronus. Artinya bisa pada saat seminar yang sama ataupun juga di di kesempatan lain berupa misalnya pengisian Google Form atau lain-lain begitu. Supaya data itu masuk gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi secara struktur ya sebagai dosen kalangan praktisi, eh, ketiga juga kan pasti banyak masalah di luar sana gitu ya.
bisa nggak ngasih gitu studi kasus yang kemudian di-solve-nya bareng-bareng gitu. Ya, apakah dengan sebagai pembimbing gitu ya, dan tentunya juga ini perlu kesesuaian ya dari apa requirement-nya begitu. Nah, kalau misalnya ada di perusahaan ataupun di institusi, ya kita riset kerjasama riset begitu. Ya, selain kerjasama akademik, ada kerjasama riset dan juga ada kerjasama di bidang pengabdian masyarakat, misalnya CSR begitu ya, seperti itu. Ya, terus terang kami sangat membutuhkan ya dari peranan alumni itu. Ditambah lagi sebagai PTNBH, kita tuh dituntut Kang untuk ranking 300 dunia, tapi tidak boleh menaikkan UKT. Dari mana? Sumber dayanya tentu kita harus meningkat apa supaya sustain begitu ya. Maka kita melakukan kegiatan-kegiatan eh, bisnis juga gitu. Ya, unit usaha akademiknya. Nah, ini kalau dosennya mengerjakan nggak akan kesiwer. Kami ingin mengundang juga alumni di situ, di unit usaha akademik namanya. Fakultas MIPA punya 4 unit usaha akademik yang bergerak di bidang jasa kepakaran, training, kemudian ya, kemudian pangan, kopi, pastry ya. Kemudian yang satu lagi pengadaan bahan-bahan kimia gitu, yang bisa kami produksi di kampus. Gitu. Nah, unit usaha dan di yang banyak itu adalah di yang jasa kepakaran. Ya, karena di MIPA itu selain ada Mafikibi ya, nah situ juga ada TITE, Geofisika. Jadi banyak itu yang bisa kita tawarkan ya, jasa di bidang lingkungan ya, kelestarian lingkungan, jasa di bidang survei, pemodelan, simulasi, model begitu ya, untuk matematika, statistika dan untuk aktuaria juga di bidang resiko keuangan ya, kepakaran itu kalau apa fisika, kimia, biologi ya tentunya juga banyak ya, bisa kita seputar material maju, material fungsional ya, kemudian juga eh, jasa analisis dan lain-lain. Nah, ini yang ingin dibangun bersama dengan alumni gitu. Nah, kemudian yang berikutnya dana abadi ya. Dana abadi itu peran kecil juga ya. Sebenarnya kita dari alumni itu juga eh, tidak apa ya, kalau kemarin tuh Kang dari Paragon Kamifta bisa 20 M segi itu oke lah, itu yang dari industri gitu ya. Tapi setidaknya dari ibaratnya apa ya, kalau kita eh, dana alumni itu bukan sesuatu bisa apa ya, tidak mesti harus besar, tapi yang penting adalah peran aktifnya dan kemudian merasa bahwa saya bagian dari Unpad gitu. Karena yang kita manfaatkan itu adalah benefitnya dari dana abadi untuk beasiswa dan infrastruktur ya di Unpad, dan itu nanti bisa dilokasikan ke fakultas masing-masing gitu. Seperti itu. Nah, jadi untuk info-info jangan lupa para alumni langsung follow IG-nya Unpad ya, FMIPA Unpad, fmipa.unpad.id ya. Nanti dari situ akan kita bareng-bareng gitu ya, eh, apa namanya, menindaklanjuti itu. Nah, jadi programnya itu pendidikan, riset, pengabdian masyarakat, kemandirian, serta branding dan marketing. Bagaimana kita membranding institusi kita, membranding alumni kita, sehingga eh, apa yang kita tawarkan atau posisi kita, kontribusi kita di masyarakat itu semakin bisa dirasakan begitu. Seperti itu. Nah, jadi Artinya dari semua program tadi, mm-mm, alumni bisa masuk semua ya, di bisa masuk semua, bisa kepakaran, masuk semua. dana abadi itu bisa masuk Betul, ya. betul bisa masuk semua. Ya, nanti channel-channel itu yang akan kita eh, sampaikan kepada alumni melalui program-program eh, Tridharma tadi ya, dan kemandirian gitu. Seperti itu. Artinya pertemuan malam ini jadi momentum ya, jadi titik awal Ya, ya, bahwa di sini em, FMIPA, Dekan FMIPA membuka peluang sebesar-besarnya iya, alumni untuk berkontribusi.
Iya, Oke, betul. nah Bapak dan Ibu, teman-teman alumni, kira-kira ada yang mau menanggapi dari tawaran dari Teh Desi tadi? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Sandri and tim sehingga Cinta MIPA bisa running lagi. Kita mulai lagi dengan episode yang ke-36 ya, Kang Sandri ya. Dan narasumber pertamanya Teh Desi selaku dekan. Selamat Makasih selamat Kang Budi. berjuang, Teh Desi. Selamat bekerja keras untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Ya, tadi saya sih ada dua hal yang ingin saya soroti. Satu soal pengakuan internasional ya, pengakuan internasional kemarin dengan langkah-langkah yang tadi sudah diceritakan, eh, collab untuk penulisan artikel misalkan dengan pakar-pakar yang bisa disitasi oleh orang lain, oleh sehingga banyak disitasi ya oleh para Iya, peneliti. Tapi tadi juga terbersit sih ya, seperti yang disampaikan tadi, ada mungkin biar lebih mudah ya, ada rencana untuk bikin kelas double degree nggak, kelas internasional gitu ya, di iya, MIPA. iya. Soalnya itu kayaknya lebih langsung gitu ya. Itu kalau di Unpad itu sependek yang saya tahu baru berapa fakultas ya, ekonomi sama kedokteran kalau nggak salah ya, yang udah buka kelas internasional ya. Nah, Iya, ya, mungkin kalau MIPA mulai mencoba buka satu prodi aja dulu, misalkan yang paling siap, misalnya kimia, misalkan prodi kelas internasional, kerjasama dengan eh, kan MIPA nih biasanya S3-nya di Jepang gitu ya. iya. Mulai buka deh kerjasama dengan di kampus di Jepang gitu ya. Mungkin sehingga bisa lebih menaikkan lagi dan mempermudah untuk peningkatan peningkatan program internasionalisasinya seperti itu. Karena saya melihat juga di beberapa kampus lain yang itu memang dikejar ya kelas-kelas IUP itu internasional. Di Bogor misalkan IPB juga sudah melakukan beberapa kelas internasional untuk fakultas-fakultas, tidak hanya yang jadi andalan gitu ya, tapi juga beberapa fakultas yang baru. Kan di IPB juga sekarang udah ada ekonomi, kedokteran gitu ya, sudah mulai. Iya. Mungkin satu itu soal pengakuan internasional. Yang kedua soal peran alumni di tadi challenge-nya ya Kang Sadri, soal kepakaran, kemudian juga eh, ngajar, bahkan ngajar ya di SK-kan juga. Di sini ada Kang Tendi yang sudah resmi jadi dosen di MIPA. Beberapa memang untuk kepakaran tuh ada yang sifatnya akademik, tapi ada sifatnya yang praktis gitu. Yang praktis tuh yang kadang-kadang tidak nyambung dengan dunia akademiknya gitu ya. Nah itu menjembataninya seperti apa gitu. Misalnya di kimia ada teman-teman yang jadi pengusaha kimia gitu Iya, ya. Seperti apa tuh itu? Itu kan ilmu entrepreneurship-nya berarti bagus dong di situ. iya, Atau di prodi lain yang ya sama seperti itu, dia punya kemampuan di
manajerial atau kemampuan di manajemen, tapi bisa nyambung juga dengan secara akademik nyambung dengan di kimianya. Dengan kimia di MIPA maksud saya, di MIPA-nya. Mungkin itu dulu Kang Sandri. Ya. Teh Silakan. Silakan Teh Desi. Iya, makasih Kang Budi pertanyaannya. Jadi, untuk program double degree sebenarnya MIPA sudah ada Kang ya, tapi untuk, pasca. Jadi dengan Chiba University, dengan Hokkaido University, kemudian juga dengan Osaka University, kita juga sudah punya, kerjasamanya ya, dan dengan apa, dengan, beberapa mahasiswa pasca kita pun juga ada yang sudah, selesai ya dengan, double degree ini. Tapi ada juga yang belum, sudah ada MOU-nya tapi belum ada mahasiswanya karena menyangkut biaya gitu, yang cukup tinggi begitu. Ya mungkin kalau untuk IUP itu sekarang itu yang dibuka baru untuk sarjana S1. Nah, pembukaan kelas IUP itu kami mengikuti arahan dari kantor Orek 1. Nah, jadi berdasarkan minat dan lain-lain begitu. Nah, dan juga sumber daya yang ada. Nah, dari kantor Orek 1 ini, belum ada prodi MIPA yang dimandatkan untuk membuka. Jadi IUP itu sifatnya mandat, eee eee, Kang Budi, gitu. Oh, Walaupun kami nggak pun bisa juga mengusulkan ya, iya, memang ada walaupun hal penugasan gitu ya. betul, walaupun kami bisa mengusulkan, namun kemudian, akan dinilai kembali. Nah, untuk, apa yang menjadi modal utama yaitu adalah akreditasi internasional, ya, untuk membuka kelas IUP ini. Nah, kemudian juga, minat ya, minat dari masyarakat untuk masuk kepada prodi yang, ada begitu. Nah, kemudian juga, eee, dari kantor Warik Satu juga memberikan feedback terhadap berapa banyak yang mendaftar ulang kepada prodi kita ini gitu. Nah, ini kan masih tantangan prodi-prodi di MIPA ini gitu ya, masih apa ya, umumnya walaupun ada yang kayak TI ya itu tinggi ya keketatannya, tapi sumber daya kita yang belum, apa namanya, secara jumlah dan juga untuk melakukan ini kan karena ini kelasnya tersendiri nggak boleh digabung dengan kelas reguler gitu, seperti itu. Sementara untuk yang kelas ada aja sumber dayanya masih masih, sudah ya masih inilah masih banyak yang harus dilakukan ya karena kita juga ada, prodi-prodi lain yang sudah terbuka yang membutuhkan pengajaran dari TI gitu ya seperti di FEB, di SPS begitu. Sehingga kalau untuk membuka lagi sudah over kapasitas begitu. Nah, namun ini juga menjadi persiapan kita terutama untuk beberapa prodi yang sudah punya akreditasi internasional, kemudian juga untuk menuju IUP, ada kegiatan, join course, kemudian juga lecture series. Nah, jadi kalau Kang Budi sekarang lihat di MIPA itu sudah ada tuh mahasiswa Jordania, mahasiswa, Kenya, mahasiswa Malaysia, itu sudah ada yang degree dan non degree di kita gitu. Tapi belum ke double degree gitu. Nah itu menuju ke situ gitu. Jadi kita Iya sudah ya. sudah kelihatan lah gitu perkembangannya karena Mhm. kita juga harus menyiapkan, semuanya ya, dosen-dosen juga harus siap mengajarkan dalam bahasa Inggris gitu. Insyaallah Kang Budi ya, ini juga jadi Baik. target. Iya, makasih. Kemudian Eh, ada lagi Teh Desi? ya yang tadi ya, satu lagi yang peran alumni. Untuk yang jadi serapan lulusan itu ada 3 Kang Budi. Jadi ada yang bekerja, wirausaha, dan studi lanjut. Jadi untuk yang wirausaha ini, justru peran alumni yang praktisi ya, yang bisa memberikan coaching begitu, kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang memilih jalur entrepreneur. Nah, ini kemarin sudah dijembatani oleh, beberapa himpunan, apa, IKA alumni di himpunan masing-masing, sudah ada yang jalan nih Kang Budi, ya untuk Iya. coaching ini. Nah, kemudian juga, apa,
kuliah, beberapa mata kuliah sekarang sudah ada yang khusus alumni yang memberikan gitu ya. Jadi bertema gitu ya, seperti yang di kimia, ada tema cat, ada tema polimer, ada tema, mungkin nanti ke depannya minyak dan lain-lain begitu ya. Nah, tapi yang ngisinya semua kompilasi dari, para para alumni kita. Nah, jadi, termasuk juga dalam manajerial ya gitu ya, leadership dan manajerial. Nah, alumni juga, diundang untuk, melakukan pembekalan-pembekalan untuk mahasiswa, tapi baru dari level mahasiswa begitu. Nah, jadi untuk ke depan, nah ini yang perlu kita lebih apa ya, lebih kita tata gitu seperti apa, apa namanya, implementasinya. Jadi sekarang karena sifatnya sekarang lebih kepada bermunculan nih gitu ya di beberapa prodi begitu, seperti itu. Nah, itu barangkali yang bisa saya jawab Kang Budi. Baik, Mangga, terima kasih Bu ya, Dekan. mangga. Kalau kamu di cukup ya? Cekap, Oke, cekap, Kang Sandi. luar biasa ternyata lemparan-lemparan bolanya. Tinggal sekarang Iya, bagaimana alumni menyambutnya. Tentu ini akan menjadi sebuah bahan juga buat IKA MIPA, juga IKA Himpunan untuk merancang program yang memang nanti menyelaraskan nih. Karena IKA MIPA juga tahun periode ini eh, tagline-nya adalah berkolaborasi mendukung MIPA mendunia. Seperti itu. ya, Oke, pas banget ya. betul, tanpa terasa hampir 1 jam lebih kita diskusi. Mungkin Teh Desi ada pesan terakhir ada pesan mungkin buat para alumni. Iya. Ya baik, alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ya atas kehadirannya malam ini dan juga, yang menyaksikan nanti di channel YouTube ya, terima kasih. Untuk para alumni, kami sangat, membutuhkan partisipasi aktif dari Akang dan Teteh, jika pada saat kesempatan ke depan, undangan-undangan dari kampus dalam bentuk kegiatan akademik maupun non-akademik begitu ya, akan sangat kami harapkan partisipasinya, insya Allah secara bertahap nanti kita akan rilis ya, nanti akan dikelola oleh, Prof. Jamal ya sebagai channel-nya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami, eee, bisa menghubungi Prof. Jamal, nanti Prof. Jamal mungkin bisa memberikan kontaknya ya. Dan jangan lupa ikuti IG kami ya, di Di sini. fmipa.unpad.ac.id ya di sini. Nanti kita akan update-update berita di situ dan juga mohon juga di-update juga website MIPA ya untuk melihat berita-berita kekinian yang ada di Fakultas MIPA. Dan nanti Instagram mungkin bisa di-X kan dengan Instagramnya IKA alumni ya berarti ya, seperti itu supaya bisa lebih banyak lagi yang melihat. Intinya, eee, alumni ini mengambil peranan yang sangat besar untuk terjadinya satu ekosistem ya, agar kolaborasi ini bisa lebih berdampak dengan kualitas yang mendunia begitu. Terima kasih Kang Sandi kesempatannya. Terima Terima kasih kasih Kang Teh Teteh. Desi dan juga teman-teman alumni semua. Hari ini kita belajar bahwa perubahan datang dari mereka yang konsisten menjaga arah. Seperti katalis, tidak selalu terlihat, tapi menentukan terjadinya perubahan. Dan menuju level dunia bukan hanya tentang menjadi MIPA yang terbaik, tapi tentang MIPA yang tetap terhubung antara apa yang kita pelajari dengan dunia nyata dan manfaatnya bagi masyarakat. Saya Sandi Justiana, pamit sampai jumpa di Cinta MIPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.